Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Zahrani. Jadi, saya akan menjelaskan materi penting dalam sosiologi, yaitu tentang kelompok sosial. Jadi, saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi kelompok sosial, jenis-jenisnya, dan juga ciri-cirinya. Jadi, yang pertama itu adalah definisi kelompok sosial. Jadi, apa sih definisi kelompok sosial? Jadi, definisi kelompok sosial itu adalah adanya hubungan antara satu individu atau kelompok lain untuk menjalin interaksi sosial. Dan juga ada menurut para ahli. Yang pertama itu ada Charles. Dia menyatakan bahwa kelompok sosial adalah kelompok yang hubungan antar anggotanya bersifat pribadi atau dekat. Yang kedua ada Paul. Dia menyatakan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki pola interaksi secara terus-menerus. Dan yang ketiga adalah Surjono Sukanto. Dia mengartikan bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau satuan manusia yang hidup bersama dan saling berhubungan dalam suatu sistem. Jadi yang kedua itu adalah jenis-jenis kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini memiliki banyak jenis loh. Yang pertama yaitu adalah menurut hubungan sosialnya. Jadi terbagi menjadi dua, yaitu hubungan kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer ini adalah hubungan erat, akrab, dan personal, seperti contohnya keluarga dan sahabat. Kemudian yang kedua itu adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini hubungan formal dan tidak terlalu dekat. Contohnya itu seperti organisasi dan panitia. Kemudian yang kedua yaitu adalah menurut tujuan dan strukturnya. Dibagi menjadi dua, yang pertama itu adalah kelompok formal dan kelompok informal. Jadi, kelompok formal ini terbentuk karena adanya struktur dan aturan tertulis. Contohnya seperti OSIS, pramuka. Dan yang kedua adalah kelompok informal. Kelompok informal ini terjadi karenanya ada hubungan pertemanan dan tanpa ada aturan resmi dan strukturnya. Contohnya seperti geng pertemanan dan teman tongkrongan. Kemudian yang ketiga itu adalah menurut ikatan sosial. Yang pertama itu adalah paguyuban. Dan yang kedua itu adalah patembayan. Jadi, paguyuban ini adalah hubungan tradisional yang erat, seperti komunitas adat dan masyarakat desa. Kemudian yang kedua itu patembayan. Patembayan ini adalah hubungan karena adanya kepentingan bersama, seperti perusahaan dan partai politik. Jadi, yang ketiga itu adalah ciri-ciri kelompok sosial. Nah, suatu kelompok ini bisa disebut sebagai kelompok sosial jika memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama yaitu terdiri dari dua orang atau lebih, adanya interaksi sosial yang teratur, memiliki tujuan atau kepentingan bersama, adanya norma aturan yang terikat, dan tumbuh kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Nah, itu tadi pembahasan lengkap kita mengenai materi kelompok sosial. Kita udah ngebahas dari definisinya, jenis-jenisnya, dan juga ciri-cirinya. Nah, menurut kamu ada di kelompok sosial mana nih? Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.